merasa cukup, ya, merasa cukup. Al-ghina, kecukupan, merasa cukup. Jadi dalam bahasa Arab, ghina beda dengan ghina dalam pengertian anak-anak pesantren. Anak pesantren menerjemahkan ghani, ghina itu kaya, padahal terjemahannya cukup, merasa cukup. Lebih hebat orang merasa cukup atau orang kaya? Bener. Ada orang udah punya rumah banyak, mobil juga lumayan, tapi dia nggak merasa cukup. Udah kaya belum? Belum. Ada orang cuma punya motor, rumahnya juga sederhana, makannya juga biasa, tapi dia merasa cukup. Dia udah kaya belum? Kaya, udah kaya gitu. Ada orang penghasilannya sekian, tapi gaya hidupnya bersekian-sekian. Gaya hidupnya di atas gajinya. Itu namanya apa? Tulul amal, panjang angan-angan, pengen gaya orang kaya tapi belum kaya. Wah, itu banyak di kita ya. Ini masalah hari ini yang banyak terjadi dimanapun, tidak menerima apa yang ada sebagai anugerah, anugerah yang cukup. Coba, badan ini cuma segini ya, kalau makan satu piring cukup? Antum merasa cukup gak? Kaya sudah, mudah jadi orang kaya itu. Cukupkan satu piring. Maka orang kaya itu bukan orang yang punya macam-macam, tapi kemudian gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ada kan yang begitu? Udah kaya, gak boleh makan yang manis-manis, gak boleh makan daging-daging yang bergaji-gaji, kesukaannya orang Pekanbaru. Apa namanya? Gazebo. Kalau gazebo di Pulau Jawa tuh saung tempat duduk tuh. Yang dari sini gazebo jadi kecil, bisa dimakan. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, suatu kali Nabi bersabda kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini calon orang kaya. Saat ngomong, Abu Hurairah masih miskin. Kalau Nabi nggak makan, dia nggak makan. Maka Abu Hurairah ini benci sama orang Syiah. Salah satu kebenciannya disebut Abu Hurairah ini Abdul Butun, hamba perut. Ini tuduhan siapa? Syiah. Nggak begitu. Dia nggak pernah jadi santri kali ya. Ini yang nuduh Abu Hurairah nggak pernah jadi santri. Pernah tinggal di asrama nggak? Asrama sekolah? Nggak pernah ya. Nggak akan mengerti apa yang terjadi pada Abu Hurairah. Saya dan Ustaz Ahmad, kami bertahun-tahun nyantri. Walaupun di rumah berkecukupan, santri-santri itu, di rumah itu ada yang bapaknya punya mobil 7, ada yang punya sawit sekian hektar. Tapi kalau di pesantren, kismin, kayak orang miskin, kelaparan. Kalau makan tuh gak cukup-cukup. Giliran nanti ada lauk yang nanti girangnya bukan main. Dan dia merasa cukup. Daging cuma 2 kali 3 kali sepekan. Kalau di rumah gak cukup. Kok bisa begitu? Nah, maka kita coba lihat. Ini hanya terjadi kepada orang yang pernah berpisah dari orang tua atau pernah merantau, terus makan susah. Diajak tahlilan seneng tuh. Tapi katanya tahlilan bid'ah, Ustaz. Bid'ah kalau perutnya nggak lapar. Di zaman dulu tahlilan dibawa makan nasi itu sangat diuntungkan. Saya masih ingat waktu mahasiswa, seneng banget. Karena kita nyantri plus jadi mahasiswa. Walaupun kiriman ada, diundang makan tuh seneng, bukan main. Abu Hurairah kira-kira seperti itu, paham gak? Beliau bukan Abdul Butun ya, seperti yang dituduhkan kelompok Syiah ya. Ini Syiahnya pun Syiah yang Rafidah, Syiah Zaidiyah nggak ngomong begitu ya.
kata Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, hadisnya masyhur, banyak orang sudah hafal. Laisal ghina an kasratil arab. Hadis Bukhari, Muslim. Di Bukhari ada di kitab Ar-Raqa'iq atau Ar-Riqaq. Bukanlah kaya itu ketika kepunyaan itu banyak. Arad artinya kepunyaan. Banyak mobil, banyak rumah, banyak baju, banyak makanan. Belum tentu. Ada orang di luar sana cuma makan terong, jengkol, jadi itu terong udah kayak ikan, pengganti ikan tapi tak bertulang. Bagi dia nikmat. Cuma kita kalau melihat terong, bagi dia itu sesuatu yang nikmat. Laisal ghina an kasratil arab. Ghina, kaya itu bukan kamu banyak punya. Al-ghina lin nafs. Kaya itu, cukup itu ketika kau mencukupi apa adanya. Ini kita lagi pandemi, banyak yang berubah kan? Kecuali gaji tetap, tapi terancam dipecat. Nggak ada yang aman di dunia. PNS aman belum tentu. Sekarang negara kita kesedot untuk bayar vaksin, jalan tol mangkrak, nggak bisa ngurusin, kecuali ada suntikan dan lagi. Udah hampir-hampir bangkrut kita ini. Cuma masih syukur. Kapan saya bisa bersyukur? Ketika sahabat saya mengabarkan dia bertugas jadi diplomat dia di beberapa wilayah negara Amerika Latin, yang pemain bola itu. Apa kata mereka? Di sini baru 1, 2, 3 orang yang divaksin, kira-kira baru pejabat-pejabat tinggi. Di Indonesia diplomat luar negeri divaksin gratis. Jadi kita ini kayak orang kaya. Emang kaya ya? Terus masyarakat dikasih vaksin gratis. Ini aja masih banyak yang protes. Vaksin ini macam-macam. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran, tanya ke dokter aja. Ya. Akhirnya kita dipaksa nih, nggak boleh masuk kerja, nggak boleh masuk ke tempat ruang publik kecuali divaksin. Maka terpaksa lah saya vaksin sebelum ke Pekanbaru. Bukan karena itu, ya. Tapi orang tua saya jauh. Saya tinggal di mana, orang tua saya di mana. Kalau pengen pulang kan harus pakai vaksin, Pak. Oh, Ustaz termasuk ke dalam konspirasi. Emang ente nggak bagian dari konspirasi? Semua kita dalam konspirasi, makar. Tapi tenang aja, fallahu khairul makirin. Makarnya Allah, konspirasinya Allah lebih hebat. Jadi saya dengan baca ayat ini langsung tenang, langsung rongga hati itu terbuka, langsung terbuka, alhamdulillah. Jadi apa kata Nabi tadi? Kaya itu bukan banyak punya, tapi kaya itu ketika kamu cukup dengan apa yang ada. Ini ada qanaah zaujiyah juga nih kayaknya Ustaz Arnaf ya. Qanaah zaujiyah berat itu Ustaz. Cukup dengan istri kita. Itu ribet itu. Laki-laki itu kalau yang normal ibu pasti pengen poligami, itu normal. Cuma karena bentakan istrinya, keberaniannya hilang. Atau karena diancam jamaah, Ustaz, kalau Ustaz poligami saya tinggalkan. Tapi ada yang nggak begitu, dia nanya hatinya. Jika emang Allah gerakkan poligami, dia poligami. Jika tidak. Nah itulah Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi menikah lagi, itu bukan karena tidak qanaah, itu perintah. Ini udah perintah belum? Perintahnya langsung dari batin, masuk ke batin kita. Ciri-cirinya udah nggak cukup dengan satu, makanya janganlah taat sesuatu wajib nikah lagi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Bukan. Syaratnya sanggup nggak berbuat adil. Di Quran cuma begitu, bukan persetujuan istri, bukan. Sanggup nggak berbuat adil. Nah itu yang benar. Benar.
Oke, kita tinggalkan qanaah zaujiyah. Kita kembali ke qanaah fil aish, dalam kehidupan. Allah sebelum pandemi sama nggak dengan Allah setelah pandemi? Sama. Terus kenapa berprasangka kepada Allah? Ya Allah begitu terus ya? Kok begini sih? Kok begini? Orang yang selalu mempertanyakan kehendak Allah, mirip-mirip kayak gini. Orang menikah, kenapa saya tadi sebut suami istri? Sebenarnya langkahnya mau masuk ke sini. Suami istri dikit-dikit bilang, kamu kok begini sih deh? Kamu kok gitu sih bang? Selalu pertanyakan, tidak terima. Ini gak qanaah punya pasangan namanya. Kalau orang tidak qanaah dengan pasangannya, tidak bahagia rumah tangganya, bagaimana orang qanaah hidup kalau dia tidak terima kehendak Allah? Itu maksudnya. Paham ya? Jangan terjebak di kata poligami. Ya. Saya hidup nih, yang ngatur hidup kita siapa? Allah jamin gak hidup kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat ini semua kita sudah tahu. Tidaklah ada sesuatu yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kalimatnya Allah itu kalimat luar biasa. Allah lah yang memikul rezekinya. Kita itu duduk-duduk di kantor, kerjain dikit dapat rezeki. Kadang-kadang kerjaan kita dikit, rezekinya lebih banyak. Benar nggak? Pernah kejadian? Sering kejadian begitu. Seorang anak, dia belum bisa bekerja, anak kecil, bayi, dihantarkan dengan air susu ibunya, air susu kasih sayang. Begitu cara Allah mengantar, dititipkan rasa sayang ke dalam kalbu si ibu. Maka bagaimana caranya? Diciptakanlah si bayi itu di perut jadi janin, lahir, maka dia menganggap ini bagian dari darahnya. Itulah cara Allah menitipkan kita. Tapi ingat, Allah mengatakan, aku lebih sayang kepada hambaku daripada seorang ibu kepada bayinya. Lebih sayang. Jadi kalau kita faham nih bab ini, nggak akan ada keluhan dalam zikrullah. Rezeki tidak akan tertukar. Sama-sama kerja, ruangannya sama, rezekinya ketukar nggak? Nggak bakal. Suami istri pun rezekinya tidak tertukar. Anak kembar pun tidak akan tertukar, nggak akan salah. Saya sering menyebut di sini dulu, saya nyebut, seingat saya. Kalau JNE, apalagi itu Tiki, macam-macam ya. Ini bukan promosi ya. Pos, si cepat, itu ngirim pakai alamat nyampe nggak? Nyampe, kecuali lagi di bus, di jalan ketabrak, itu yang cerita. Tapi kalau nggak ada masalah nyampe nggak? Nyampe, karena ada alamatnya. Apakah Allah lebih lemah daripada si cepat, si Tiki, si itu? Allah tahu nggak diri kita? Lebih tahu nama kita. Bahkan sebelum kita di sini Allah sudah tahu kita siapa namanya, karakternya apa, umurnya berapa, udah ditentukan semua. Maka di saat kita di bumi ini, rezeki tiap hari datang, terus datang, dikirim dari Allah. Nahnu narzuquha, nahnu narzuqum, kamilah yang beri rezeki kamu. Jadi ketika ada ayat tentang sholat, apa kata Allah? Ajaklah keluargamu, anakmu sholat. Kami nggak minta kalian rezeki kok. Yang kami minta cuma yakini bahwa Allah lah pemberi rezeki. Sholat kita kepada Allah. Nahnu narzuquhum, kamilah yang ngasih kamu rezeki. Narzuku itu kalau diterjemahkan, kami yang kirim. Dikirim bukan dari Tiki, bukan dari JNE, langsung dari hadirat Allah. Suatu kali Rabi'atul Basriyah, murid dari Rabi'atul Adawiyah, beliau baca ayat. Ini perempuan paling gampang galau masalah rezeki, kecuali perempuan tangguh. Benar ibu-ibu ya?
mikirin suaminya, anaknya, pusing itu. Karena perempuan ini bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu, ya, multitasking. Kalau laki-laki lain, memikirkan sesuatu fokus. Kalau lagi di sini mikirin ini, di sana mikirin itu, itu makanya bisa poligami ya. Satu di sini, satu di sana. Tapi kalau perempuan kalau lagi di sini mikirin yang di sana, nggak bisa, susah ya, secara psikis nggak nyampe. Itu perbedaan kita. Ini bukan masalah feminis sama maskulin, bukan. Rabi'ah al-Basriyah mengalami hal yang sama, tapi dia rajin baca Quran dan mengerti isinya. Sampailah di satu ayat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Saya rasa juga pernah saya sampaikan dulu ya. Ini karena berkaitan dengan qanaah, perlu kita ulang. Di langitlah rezekimu. Sama, apa arti sama? Sesuatu yang tinggi, tempat yang luhur, berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tu'adun, dan apapun yang akan dijanjikan untukmu. Maka orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah sudah jamin disebutlah kanzun la yafna. Itulah perbendaharaan sejati, tabungan sejati yang akan pernah habis. Tabungan Bapak 100 juta, 500 juta, 1M, 10M, 1 triliun, berapa kek? Tapi kalau nggak pernah qanaah, itu bakal habis. Merasanya habis. Padahal Nabi mengatakan rezekimu bukan yang kamu simpan, rezekimu adalah yang kamu makan. Baju kita ada 10, yang kita pakai hari ini cuma 1 kan? Kalau orang kaya pakai 5, suka pakai 5. Masuk kantor. Gimana Pak Taufik? Mau nggak besok bawa pakai baju 3 sekaligus? Orang bilangnya apa? Ini habis ngaji sama Pak Rozi langsung begini nih. Bisa begitu kan? Berarti orang yang waras pun itu bukan orang yang mengeksploitasi semua rezekinya, memakai semua rezekinya. Orang yang waras, orang yang berakal, yang kaya itu yang dia memakai rezeki sesuai pada tempatnya. Di depan kita ada 5 makanan, mau kita makan semua? Gak usah, ambil mana yang perlu. Mau beda dengan butuh. Apa yang kita butuhkan ambil, yang kita mau belum tentu kita butuhkan. Di jalan ada mobil baru nih, keluaran baru, mobil kita 3 tahun lalu. Ingin gak ganti mobil? Tapi sudah butuh belum? Belum tentu. So kalau sudah butuh, udah sanggup belum? Ya, maka benarlah Nabi mengatakan tadi, al-ghina ghinan nafs. Kok Nabi ngomongnya bukan ghinal qalb ya? Ada rahasianya. Ghina itu adalah ghinan nafs. Ghina mencukupkan nafs. Ternyata yang tidak pernah merasa kaya itu jiwa, nafs, yang kita sebut sekarang nafsu. Tapi nafsu itu baru satu unsur dari jiwa. Dulu masih ingat gak masa-masa ngontrak, gaji baru 500.000, cukup? Kontrakan 300, makan 200, cukup? Nambah gaji 1 juta, 1,5 juta, cukup? Cukup aja. Kok bisa cukup ya? Karena kebutuhan kita sesuai dengan kemauan. Maka saya kasih rumus. Siapakah yang qanaah? Orang yang kemauannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 3 itu Pak. Orang yang kemauannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, itu orang qanaah. Udah dapat rumusnya. Dulu gaji 3 juta bisa nyicil motor ya? Ya, nyicil rumah bisa nggak tuh? Jadi ini orang bank nih kan, diizinin nggak tuh? Enggak ya? Tuh Pak tahu itu ngomong 3 juta nggak dapat izin ya? Berat juga nih ya. Terus naik 5 juta tadinya ngomong
Ya Allah, coba kalau punya motor, dikasih motor. Ya Allah, kena hujan, pengen mobil, karena belum sanggup nyicil. Benar ya? Maka cicilannya ada hukumnya. Saya melihat ada Buya di belakang. Buya Uzair. Marhaban Ustaz Zulhendri, Buya ya. Antum nyamar-nyamar tadi ya. Tapi kecium ya. Tanya hukumnya ke beliau ya. Ternyata transaksi sekarang itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Cicilan itu nggak ada zaman. Maka hukumnya nggak ketemu di hadis, nggak ketemu di Quran. Wajar kalau kemudian sekelompok orang bilang itu riba, sekelompok yang lain bilang itu tidak riba. Nggak ada zaman Nabi. Nggak usah gitu deh. Fulus ada nggak zaman Nabi? Ada cuma dinar dan. Tapi sebelum Nabi ada, udah ada belum dinar dirham? Belum. Serius. Udah ada yang pakai dinar dirham. Ini namanya alaf dinar. Dinar itu salah satu gelar atau nama dari Raja Romawi. Itu salah satu bentuk sejarah. Bisa benar, bisa salah. Karena ini sejarah yang dulu jadi bekas, jadi apa namanya, koin itu dulu namanya dinar. Ada nama orang di situ disebut dinar. Emas. Sebelum Nabi udah ada. Ketika Nabi berdagang ke Syam, itu Nabi sudah menggunakan dinar dan dirham. Berarti dinar dirham itu sistem ekonomi Nabi atau sudah ada sebelum Nabi? Sudah ada sebelum Nabi. Tapi sekarang orang menganggap, ayo kita ke dinar dirham. Kita masih ada rupiah. Boleh nggak ke dinar dirham? Boleh. Tapi mirip-mirip kayak kita kalau yang duit digital itu kan ada Bitcoin segala macam ya. Hanya di komunitas itu mata uang ini berlaku. Di komunitas yang lain nggak berlaku. Maka di komunitas pecinta dinar dirham bisa berlaku itu. Tapi di komunitas lain bisa kena undang-undang. Sekarang Bitcoin belum diperkenankan ini ya, BI ya? Apalagi masuk ke forex, apalagi itu apa namanya, kripto. Banyak macam-macam. Semuanya nggak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar sampai sekarang Uzair itu pasti ditahzir orang tuh. Kenapa? Dia mengawasi bank, ini enggak? DSN kan? Karena ada komunitas anti bank, tapi diganti istilahnya anti riba. Padahal tidak semua transaksi di bank itu sama dengan riba. Betul ada tambahan. Ini tambahan apa dulu nih? Giliran untung disebut syar'i, giliran rugi disebut riba. Ya, ntar digampar-gampar sama Uzair dengan kalam. Nggak adil kita itu kalau berbicara ya. Oke, kembali ke sini. Qanaah itu kalamnya anin nafs, ghinan nafs, bukan ghinal qalb, bukan ghinar ruh ya. Ada di Quran cerita orang lagi di penjara, dari penjara neraka. Surah Al-Ghasyiyah ada lafaz la yughni min ju'. Apa artinya? Ya, tidak mencukupkan dari lapar, tidak menghilangkan lapar. Itu makanan neraka, dikasih nanah, kan itu, dikasih daging busuk, dikasih arang, udah serem itu di sana. Sangat menyeramkan sekali itu. Maka ada kalimat la yughni, tidak mencukupkan daripada ju', rasa lapar. Nabi mengatakan, siapa mantala, ya, siapa yang lama kenyangnya di dunia, lama laparnya di akhirat. Hadis Ibnu Majah itu ya. Siapa yang lama laparnya di dunia, maka lama kenyangnya di akhirat. Itu cara mendidik nafs. Puasa ini kan bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya siam, saum, artinya menahan.
puasa perut dari makan dan minum, puasa mata ghaddul basar. Jadi ghaddul basar ini tidak hanya dari lawan jenis, tapi ghaddul basar menundukkan mata juga dari memandang selera yang di atas kemampuan kita. Belum sanggup nih beli Fortuner, jangan dipandang-pandang Fortuner. Stres tar ya. Ya ada Avanza dulu lah. Ada apa lagi? Ada motor aja dulu. Kalau hak pasti nggak jauh dari kita. Rezeki kita tidak akan ketukar sama orang. Oh temanku karyawan kok udah beli mobil. Ya mungkin dia di rumahnya ada usaha, ente nggak ada usahanya. Oh Syanu baru karyawan biasa kok mobilnya udah itu. Kali dia warisannya banyak. Kali punya sawitnya nggak? Bang Hendri ya. Kali orang punya usaha lain dia. Kita sering berprasangka, kita menganggap rezekinya ketukar. Seharusnya itu rezeki saya, kok ke dia? Nah, kenapa pribadi yang belum qanaah ini kalau masuk jadi karyawan itu karyawan yang hasib. Kalau dia nanti sama temannya ketemu atasannya pasti kemudian jelek-jelekin bawahan itu apa temannya. Ini ciri-ciri karyawan tidak qanaah. Ini hati-hati nih para atasan. Kalau ada tim kita suka jelek-jelekin orang, padahal kita nggak nanya, kecuali kita nanya, menurut kamu itu gimana? Itu boleh. Ini untuk mempromosikan dia di mana kerja yang pas untuk dia, itu kan boleh. Tapi kita nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba, bos, Pak, Syanu tuh kerja nggak becus, semuanya. Nah ini ciri-ciri orang nggak qanaah. Orang nggak qanaah memunculkan penyakit baru namanya hasad. Kalau udah hasad, dia baik, kebaikannya hangus semua Pak, nggak ada sisanya orang hasad. Apa arti hasad? Iri, dengki. Kenapa dia hasad? Karena dia tidak merasa cukup. Kenapa dia merasa tidak cukup? Karena dia berprasangka buruk kepada Allah. Ini kajian paling inti kita siang ini. Untuk mendapatkan rasa qanaah, rasa cukup, ustadz, guru, karyawan, pimpinan, apapun kerjaan kita, pedagang, munculkan keyakinan bahwa rezeki ini diatur oleh Allah yang Maha Razzaq dan Allah tidak akan pernah salah mengenai rezeki. Disebut dengan tauhid ar-rizqiyah. Kan namanya tauhidnya ya. Bajunya tahu. Oh, salah. Ada yang nama tauhid ya? Tauhid rizqiyah. Tahu tauhid rizqiyah? Itu bagian dari tauhid bab Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat semua makhluk mengadu, meminta. Kalau beres di sini, baru dia bahagia. As-sa'id man qadi'a walau bil qalil. Orang bahagia itu dia merasa cukup walaupun sedikit. Sedikit atau banyak itu karena kenal siapa yang memberi. Saya sering mencontohkan dalam banyak kisah. Dulu kita pernah dikasih hadiah mungkin oleh seseorang yang kita suka, walaupun sedikit tapi disimpan ya. Walaupun sedikit tapi berkesan ya. Kenapa berkesan? Karena saya kenal siapa yang memberi. Saya cinta kepada yang memberi. Walaupun cuma dikasih coklat sedikit, rasanya besar Pak. Dikasih cuma cenderamata, enggak bilang kok cuma cenderamata sih. Tapi karena yang ngasih orang yang saya suka, cenderamata rasanya bukan cenderamata lagi Pak, tanda cinta rasanya. Kenapa seorang istri punya hak menentukan mahar? Bukan untuk beli istri, memang istri bisa dibeli. Mau nggak Pak punya putri istrinya dibeli sama suami dengan cuma pakaian apa istilahnya seperangkat alat sholat? Nah, itu 500.000 mau beres. Kecil amat. Emas sekian emang bisa dibeli anak kita dengan emas sekian? Mau sekian kilo kan nggak bisa. Terus ini apa? Ini tanda cinta. Maka seorang tua nggak boleh intervensi si anak maunya apa.
Jika seorang perempuan ini dia tahu diri, dia tahu orang yang dia cinta ini mampunya sekian, mampunya ABCD, dia pasti minta yang dimampu. Maka perempuan yang paling diberkahi, yang dia meminta maharnya sesuai kemampuan si laki-laki, itu qanaah juga namanya. Nabi menyebutnya perempuan paling berkah. Nanti lihat hidup perempuan ini akan berkahi setiap hari, setiap saat. Tapi belum tentu biaya pernikahan 1M. Cuma dia ngerasa, maharnya kurang nih. Kan walaupun 1M tetap aja nerima amplop depan kan. Kayaknya kurang banyak nih. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah diberkahi pernikahannya. Ujung-ujungnya nikah sekian M, habis cerai. Banyak sahabat kita cuma dengan modal seperangkat alat sholat sampai sekarang utuh. Antum begitu tadi? Itu perempuan kalau qanaah. Perempuan qanaah tidak melihat temannya yang suami temannya itu kaya. Dia cukup, aku punya suami begini, makan begini bersama dia sudah cukup. Yang penting itu makanan enak atau makan bersama orang yang enak. Makanan enak nih, tapi kita nggak suka sama dia. Jadi gak enak kan? Gimana? Pilih mana? Makanan biasa, tapi yang di samping kita luar biasa, mau bersusah payah bersama kita. Tapi saya dicandain sama teman saya, kalian nih laki-laki belum apa-apa udah ngajak susah. Kan cowok-cowok ini sering ngomong, Dek, mau gak susah sama saya? Belum apa-apa udah ngajak susah. Tapi kalau si perempuan dia cinta, dia akan ngomong, yang penting sama kamu bang, aku rela. Itu qanaah itu begitu. Maka bolehlah qanaah dengan pasangan, bolehlah qanaah kepada Allah. Jadi qanaah itu bukanlah dengan harta. Jadi ada dua maqam qanaah. Al-qanaah bin ni'mah, qanaah terhadap nikmat. Kalau ini ujiannya banyak, bisa-bisa kita gugur karena nikmat itu kadang banyak, kadang sedikit terbacanya, padahal nikmat banyak terus. Ada yang paling tinggi. Inilah penutup kajian kita. Al-qanaah bil mun'im bil razib bil alimil khabir. Qanaah merasa cukup, percaya bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Percaya gak? Yakin? Yakin benar? Serius? Yakin rezekinya gak ketukar? Berarti boleh gak hasad? Mulai siang ini cut hasad dalam diri, cut pikiran seharusnya itu saya. Kita udah berusaha kerja, enggak kita yang jadi pimpinan, jadi manajernya, enggak apa-apa. Berarti kalau kita di sana mungkin kita jadi enggak amanah. Siapa tahu? Allah Maha tahu kemampuan kita semua. Maka Bapak Saudara sahabat Allah, apapun profesi kita, coba mulai qanaah bil mun'im, qanaah kepada Allah, bukan lagi qanaah dengan nikmat. Itu terlalu biasa. Ya, kalau dengan nikmat bisa gagal, sering gagal. Saya pun bisa gagal. Ya. Demikian Ustaz, naktafi. Soal jawab Ustaz. Oh, ada tanya jawab. Fadhal ya.